Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 14 Januari 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Jadi bagaimana kemarin setelah pasca CPI ya? Jadi kemarin untuk sesi live di Discord kemarin ya. Di sini ada dua entryan kemarin ya. Di sini entry sebelum CPI pas ya. 30 detik sebelum CPI rilis, karena kemarin sudah saya bilang juga ya. Ini kan marketnya melakukan change of character 15 menit nih ya kan, change of character 15 menit, retest pas, kemudian 1 menit sebelum CPI keluar bisa langsung open buy dengan stop loss ya lumayan jauh ya kan, 100 pip. Dengan take profit sampai di 25 ya, ini lumayan ya kan, naik ke bawah. Terus di sini juga ada open baru di sini ya, ketika marketnya di M1 di M5 ngeretest 5 menit fair value gap-nya di sini, ngeretest fair value gap 5 menit. Kemudian marketnya di M1 melakukan yang namanya change of character di sini ya. Jadi change of character di sini, marketnya retest demand, ada open buy di sini juga di 4613. Target terjauh sampai mana? Sampai di 4630 ya. Di sini berarti keduanya di sini sudah dapat profit ya. Jadi kalau di total 400 pip kemarin. Nah, kemarin sih di hitung-hitungannya saya udah bilang juga ini ada 45, 50, 65, 70 ya kan. Tapi dengan kondisi adalah jika semisalnya H1-nya itu berhasil close di atas all time high-nya. Jadi kan kalau kalian lihat sendiri all time high kemarin ini kan ada di harga 4629,99 ya, hampir lah di 4630. Nah, kalau kalian lihat di H1-nya di sini itu tepat sekali ya, bisa dibilang hampir melakukan yang namanya break of structure. Jadi secara H1-nya ataupun secara all time high ini masih gagal ngebuat break of structure. Alhasil marketnya turun jauh ke bawah, dan itu juga didukung oleh yang namanya data kemarin, yaitu data new home sales-nya yang lumayan besar ya. Perbedaannya dari konsensus 716, 737. Kemudian untuk data sebelumnya di sini September juga naik ya, dari 711 ke 738. Jadi penjualan rumahnya itu bagus semua. Kemudian kemarin juga ada member FOMC juga yang ngomong kemarin. Hasilnya combo maut ya. Ya udah, jadi kemarin marketnya semakin dalam lagi dan otomatis dia sudah menghabiskan demand yang ada di sini ya. Ini kalian bisa lihat nih, demandnya sudah sudah benar-benar habis ya. Bahkan kalau dibilang ini sudah tembus demandnya. Jadi demand di sini sudah bisa di delete. Jadi kedepannya jika terjadi drop ekstrim, ya udah ini marketnya bisa lanjut turun jauh sampai 4550, atau bahkan kalau terjadi ini taking profit ini bisa nggak di respect ya. Oke, kemarin juga kalau kalian lihat itu Trump agak sedikit ngomong lagi ya di sini. Jadi Trump kemarin ada sedikit berbicara masalah yang terjadi di Iran ya kan, protes dengan di Iran tersebut. Kemudian ini juga masalah yang namanya Venezuela juga ya, kemudian masalah Greenland juga. Jadi itu sedikit memberikan campur aduk pergerakan marketnya kemarin. Tapi kalau dilihat untuk gold sementara masih positif buat naik, dan karena ini juga didukung oleh silver ya. Silver sekarang ini sudah all time high lagi. Jadi kemarin yang di Discord, bagi yang begadangin silver ya, ketika marketnya sudah kena 88 di sini lebih dikit, kemudian menunggu break of structure di sini ya. Ini kejadiannya jam 4 pagi sih. Jadi kalau ada yang bangun-bangun subuh jam 4 nggak jam 3 pagi masih melek gitu kan. Ini dapat retest di harga 86,25 ya. Marketnya sekarang sudah langsung terbang. Jadi intinya di sini silvernya sudah naik jauh dan goldnya akan otomatis juga akan melakukan break of structure lagi. Tapi menurut saya sih gold sekarang bisa masih all time high, hanya saja menurut saya ini all time high-nya sudah agak terlalu dipaksakan sekali lagi ya. Karena kalau kita lihat sekarang dari segi daily kalau kita lihat berarti kita mendapatkan banyak ada persimpangan ya, ataupun banyak ada penumpukan di sini, yang dimana ini adalah break of structure daily, kemudian ini juga adalah resistance become supportnya, dan juga di sini terjadi yang namanya bullish fair value gap ya. Jadi karena di sini penumpukannya banyak, jadi sekalipun ini marketnya memang
prediksinya masih bisa all time high naik, tapi menurut saya ini sudah agak berat. Bukan agak berat, lebih tepatnya sudah agak dipaksakan sih. Dan apalagi kita ada gap juga. Untuk hari ini kita masih ada gap. Ya, kayaknya hari sekarang kita ada gap deh kalau nggak salah ya. Coba ya. Untuk hari ini ya kita ada gap kecil di 4590. Ya, jadi otomatis hari ini kita ada gap juga. Dari segi daily untuk di indikatornya stokastik dan RSI-nya agak sedikit beda. Yang dimana stokastiknya ini keduanya sudah masuk ke zona overbought di 86 dan 82. Sedangkan dari segi RSI-nya ini masih agak malu-malu ya. Dengan adanya dia membuat kenaikan ya kan, dan bahkan menciptakan all time high baru kemarin, itu tidak ngebuat RSI-nya itu beneran diem di zona overbought. Jadi dikerek naik iya, cuman kalau dipaksa naik banget sepertinya juga iya gitu kan ya. Jadi agak sedikit bermasalah, kecuali kalau misalnya market dari segi RSI-nya itu beneran sudah jauh tinggi di atas 70 kayak kemarin di sini tanggal 22 Desember ya kan. Di 4444 akhirnya ya udah ini masih naik terus sampai 4500. Untuk sekarang sih dari segi daily-nya belum kelihatan. Hanya saja stokastiknya ini mendukung untuk marketnya masih bisa naik ke atas ya. Dengan kondisi karena nih 4625 adalah dari retracement extension Fibo yang ditarik dari swing tanggal 26 Desember sampai 31 Desember kemarin. Jadi otomatis sekarang kita ini belum mendapatkan retracement dari segi daily. Ya. Berarti dari segi daily Fibo yang bisa kalian pakai adalah dari sini, dari 4273 sampai dimanapun ini marketnya berhenti. Ya. Kalau misalnya kita mendapatkan 1618 extension Fibo di 4680, 4690 ataupun bahkan mencapai titik ekstrim 4720 ya. Ini 4720 kayaknya ya. Ya, berarti anggaplah dari sini ya titik 100, kemudian titik nolnya adalah anggaplah di 4690 selaku swing 1618 yang besar, atau sampai 4720 selaku swing yang terakhir dari segi daily ya. Anggaplah mungkin sampai 4690 nggak sampai 4700 lah. Let's say 4700. Maka kalian bisa lihat sendiri di sini 4540 adalah 38,2 dan 61,8 ini adalah bekas dari fair value gap dan juga inverse fair value gap juga, BPR dan apapun sebutannya di sini ya. Tapi jika kedepannya kita melihat adanya profit taking gila ekstrim, ini bisa menjadi patokan ini ya. Ini juga pas selaku area demand terakhir selaku 1272, dan di sini 4000 adalah juga area demand terakhir. Ini kalau misalnya terjadi, tapi kayaknya ini bakal berat sih. Cuman ya untuk dari segi daily ini swingnya sekali lagi Fibonacci yang bisa dipakai ini titik nolnya belum kelihatan ya, karena ini condongnya masih bisa naik. Oke. Otomatis sekarang kita masih mengharapkan marketnya naik. Kalau gitu dari segi H4 sekarang kalau dilihat H4 secara Fibo ya, untuk H4 secara Fibo sepertinya sama kayak di daily ya. Fibo daily Fibo daily dan juga Fibo H4 sama ya, ditarik dari sini sampai sini, ini sampai 23,6, ini sekarang sampai di 4634, ini masih sama ya kan. Jadi kemungkinan ini marketnya masih bisa untuk naik, ini masih bisa. Di sini ada suatu kemungkinan pola dari segi line chart, yaitu adalah pola kemungkinannya adalah head and shoulder, kemungkinan ya, karena ini kan marketnya masih naik, jadi ada kemungkinan aja. Ini dia ngebuat left, head, right shoulder, break. Jadi otomatis sekarang kita mendapatkan satu valid support di time frame H4, yaitu yang ada di harga 4580 secara line chart. Kalau kita pakai candlestick 4580 pun juga sama ya. Jadi di sini secara H4 kita mendapatkan satu resistance become support yang tidak terlalu kelihatan, tapi ini menjadi valid, yaitu ada di harga 4580. Oke. Jadi kalau ada harga H4 di bawah 4580, ini akan beneran menjadi trigger, marketnya bakal langsung collapse ke bawah sampai ke 30, bahkan bisa sampai ke 4500 pas, mungkin sampai nutup gap juga bisa ya. Jadi harap diingat ini adalah H4 ini adalah H4 supportnya yang bisa dikatakan valid sekarang
di harga 4580. Oke, hati-hati aja nih ya. Jadi tadi kan saya udah bilang ini potensi marketnya itu ngebuat head and shoulder. Tapi ini juga bisa invalid kalau semisalnya H4-nya itu ngebuat yang namanya break of structure ya. Karena kalau kita bicarakan masalah H4 per satu swing candlenya ya, kita akan mendapatkan ini adalah high ya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high melakukan break of structure tipis dan kemudian marketnya ngebuat low ya. Di sini marketnya melakukan yang namanya tipis juga change of character. Jadi semalam itu marketnya ngebuat boss tapi cuma ekor doang. Kemudian akhirnya marketnya ngebuat change of character tapi cuma ekor doang. Tapi karena kita mendapatkan validasi supportnya yang masih di atas 4580, jadi kemungkinannya change of character di sini bisa dikatakan akan berubah menjadi inducement di sini. Ya, berarti kemungkinan H4-nya akan bisa bergerak seperti ini. Nah, kemungkinannya bisa begini juga ya. Tapi dengan syarat sekali lagi wajib ada body candle close di atas all time high kemarin. Dan ini secara kebetulan sih H4 juga sama ya. H4 tidak ada close di atas 4630 dan secara H1 pun juga sama. Oke, jadi yang penting ingat aja ini kalau dibilang change of character menurut saya sih ini bakal berubah menjadi inducement sih. Ya. Tapi yang valid adalah ini adalah area supportnya. Kemudian untuk masalah indikator, secara stokastiknya ini masih ngedukung dia masih bisa naik karena dengan dia drop cepat dari 30 sampai 69. Menurut saya ini bukan profit taking ya. Sekali lagi, ini adalah koreksi, bukan profit taking. Oke, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah koreksi, bukan profit taking. Harap kemarin sudah saya jelaskan ya, malah saya jelasin lagi. Jadi harap diingat perbedaan antara profit taking dan koreksi. Ini masih bisa bergerak naik ya, walaupun dari segi RSI-nya di sini kayak potensi ngebuat bearish divergence. Walaupun di sini awalnya dia ngebuat bearish divergence ya kan. Dia ini awalnya satu wave, kemudian dia berusaha naik lagi, tapi jika semisalnya ya dalam beberapa jam ke depan, dalam artian 2 candle H4 deh ya, 2 candle H4 RSI-nya ini nanti ke depannya bisa di atas 75. Ini bakal lumayan kenceng naiknya ya, bahkan bisa sampai ke 70 atau enggak sampai ke 4680 itu bisa. Karena dari segi stokastiknya di sini itu masih ngedukung buat masih bisa naik soalnya ya. Jadi ini bensinnya sedang diisi ulang lagi, sedangkan dari segi tarikannya di sini masih mendukung bisa all time high lagi. Oke, kalau gitu apakah kita wajib nge-buy? Ya tetap kita wajib nge-buy, nggak peduli ya. Bagi kita sudah mendapatkan valid support di 4580 sekarang. Oke, sekarang secara H1. Secara H1 sekarang kalau dibilang secara strukturnya ini campur aduk ya, karena secara struktur H4 versi kecil itu adalah swing dari struktur H1 ya. H1 dia ngebuat high, low, high, low, high, low ya kan, sama ya kan. Tadi kan kalau versi H4 nya kan yang kecil, tapi kalau versi H1 ini adalah swingnya ya. Jadi inilah swing H1 kalau mau di zoom in lagi ya. Kalau mau di zoom in lagi inilah versi H1 nya yang otomatis marketnya di sini melakukan boss ya, yang sudah tadi saya katakan. Dan otomatis di sini jika marketnya melakukan boss body candle close di atas 4630, otomatis inducementnya pindah ke sini ya, otomatis inducement pindah ke sini. Dan otomatis juga kita mendapatkan valid support juga di H1 di sini. Lebih baik sih ngeliatnya H4 jangan H1 ya. Lalu itu dimana kita bisa ambil buy sekarang. Untuk sekarang kalau mau ambil buy sepertinya agak sulit ya, karena di sini marketnya kemungkinan bakal bisa lanjut lari lagi nggak pakai obat. Untuk sekarang sih yang bisa saya kasih di sini ada satu minor, resistance become support, support become resistance, dan pas juga selaku angka psikologi yaitu di angka 4600. Karena tadi sejam sebelumnya kita sudah mendapatkan market tutup di atas 4600, sepertinya kita sudah tidak bisa melakukan retest untuk di 4600 karena sekarang masih sesi Asia dan ini masih bisa kenceng-kencengnya naik.
Jadi kemungkinan ini kita mendapatkan yang namanya all time high lagi. Karena kemarin kalau dilihat ini semuanya melakukan sweep liquidity, ya. Kalau kalian nggak percaya, di sini kan adalah New York High, ya. Ini adalah New York High. Ini adalah New York High. Kemudian marketnya melakukan sweep, otomatis di sini sekarang New York High-nya. Dan ketika marketnya drop, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah London Low, ya. Ini adalah London Low. London Low di sweep, kemudian mental naik lagi. Jadi selama 1 hari kemarin itu kita mendapatkan market itu nge-sweep semua sesi, ya. Sesi Asia di sweep close, tapi ujung-ujungnya dia cuma nge-sweep sesi New York sebelumnya, tidak ada Buddy candle close, kemudian turun dan mentargetkan London Low kemarin di 4573, di sweep doang kemudian terbang naik. Jadi ketika kemarin sudah melakukan sweep gila-gilaan, seharusnya kita mendapatkan adanya structure yang jelas untuk mendapatkan kenaikan, ya. Nah, sekarang karena ini kita sudah mendapatkan swing baru dan potensi melakukan yang namanya all time high baru. Ini kemarin angka yang saya buat ini 45, 50, 65 dan 70 ya, itu didapat dari Fibonacci extension yang ditarik dari sini ke sini. Ya, yang ditarik dari sini ke sini didapatlah ini, ya, tuh 272 1618. Karena ini potensialnya marketnya ngebuat all time high baru, plus adanya plus terjadi yang namanya swing baru, ya. Ini kan kalian bisa lihat titik nolnya berubah, titik 100-nya juga berubah, otomatis digeser, ya, digeser. Dan apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan, ya. Berarti di sini 4645 ini bisa digeser karena sekarang marketnya berarti respect untuk angka psikologi ataupun angka keramatnya, ya. Ini berarti bisa digeser. Karena sekali lagi untuk angka keramat di XAU/USD kenanya pas di 70 atau enggak kenanya pas di 50. Jadi sekarang ini bisa menjadi next target untuk di XAU/USD-nya. Ya, next target untuk all time high-nya di sini. Dengan syarat sekali lagi kita mendapatkan body candle close at least di atas 4630. Kalau kita mendapatkan 4630 body candle close, ya, nanti terjadi pembalikan sedikit atau enggak retest, nanti kalian bisa buy. Entah kalian targetkan di 50 atau di 70. Sekali lagi, kita belum mendapatkan yang namanya taking profit. Oke. Kita belum mendapatkan yang namanya taking profit. Dan secara fundamental pun kita ini masih mendorong yang namanya biasnya adalah safe haven asset bergerak naik. Oke, jadi harap diingat ini masih condong untuk bergerak naik, hanya saja ingat diperhatikan belum ada taking profit. Hanya sebatas koreksi-koreksi aja. Dan kita juga mendapatkan valid support di 4580 untuk saat ini. Oke, kalau hari ini secara hari Rabu kita akan ada yang namanya data core retail sales, kemudian retail sales dan diikuti juga dengan data PPI. Di sini juga ada data PPI yang kedua yaitu di bulan Oktober. Untuk sisanya di sini ada member FOMC yang lumayan banyak yang ngomong. Di sini ada Paulson, kemudian ada Miran. Kemudian nanti malam lagi tengah hari kayaknya ada lagi sih, ya benar. Ada Bostic dan ada Kaskari. Dan di terakhir ada William. Lumayan sih di sini nanti malam kalau boleh saya bilang retail sales lah, ya. Retail sales. Kemungkinan nanti malam kalau bisa saya live lagi malamnya, mungkin saya akan bisa live lagi, ya. Karena retail sales di sini menurut saya adalah data yang cukup bisa diperhatikan. Karena nanti malam di sini data retail sales-nya adalah terjadi di bulan November, ya. Retail sales di bulan November, yang dimana November itu kan terjadi shutdown, ya kan, terjadi shutdown. Jadi seharusnya untuk data November ini kita mendapatkan data retail sales-nya yang turun seharusnya, ya, karena ini data bulan November dan ini juga diekspektasikan sama-sama turun, ya. 0,4 di sini kalau diekspektasikan 0,4 forecast-nya 0,1 semuanya turun, ya kan. Retail sales November diperkirakan ya ini agak naik sedikit. Kemudian dari segi PPI kemungkinan mix karena ada dua, ya, Oktober dan juga November.
Jadi hati-hati PPI di sini. Jadi otomatis nanti malam jam setengah 10 malam WITA atau nggak jam setengah 9 WIB ini bakal menjadi pergerakan yang cukup signifikan sih, ya. Oke, kalau ada yang mau buy, sekarang sih ya, wah ini kalau mau buy ya, harapan kita sekarang cuma satu nih, antara marketnya bisa retest 4.600 lagi sekali baru terbang kalau dikasih ya, atau enggak ya udah ini pakai skenario adalah marketnya breakout structure all time high-nya, kemudian nanti kalian bisa targetkan buy mungkin di 50 atau enggak di 70. Dah itu doang sih ya, saya nggak bisa berkata banyak karena sekarang harga di 4617 soalnya. Event tuh di 15 menit dan juga di 5 menit ya. Ini semuanya masih bullish sekali. Untuk sekarang sih marketnya ini kalau dibilang sebenarnya ya semua supply-supply-nya itu sudah diambil semua sebenarnya. Karena kalau kita bicara masalah supply di sini, ini sudah diambil sekali. Alhasil supply-nya pindah, ya kan? Ini juga sudah diambil. Ini diambil lagi, ya. Ini diambil lagi. Ini sudah geser ke sini. Ini pindah lagi, ya. Ini pindah lagi. Seret. Ini sudah selesai supply-nya. Jadi sebenarnya untuk bagian atas-atas di sini sih sebenarnya udah tinggal dijemput aja sih sebenarnya. Kalau mau buy ya sama kayak tadi sih, mungkin retest 4.600 secara H1 atau enggak ya udah biarin marketnya lari. Kalau mau paksa banget buy ya, literally maksa banget ngebuy nih. Ini bisa nih untuk maksa banget ngebuy. Ya, kita di sini ada satu history resisten yang ada di 4620 secara 15 menit. Tapi ini maksa sekali. Kalau ada 15 menit di atas 4620 kalian ngide buat buy nanti, ya silahkan sih, ya silahkan. Karena secara historinya di sini sekalinya dia break di atas itu langsung lari soalnya ya. Nih historinya di sini ya kan 4623 retest dan naik. Kemudian di sini historinya ketika dia breakout langsung lari. Nah ini sekarang lagi sekali ya 15 menitnya. Terserah nih kalian mau pakai ini 15 menit sebagai resistannya atau enggak, atau mau kalian tunggu breakout structure time frame H1, silahkan, bebas. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Ingat nanti malam kita masih ada news juga. Kemungkinan sekali lagi kalau saya bisa live di Discord nanti saya bisa live lagi untuk nanti malam. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.